Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Hardianti. Saya mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar, jurusan Kebidanan Prodi D4. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah informasi atau penyuluhan tentang pemeriksaan kehamilan pada masa pandemi COVID-19. Setelah mendapatkan penyuluhan ini diharapkan kepada ibu hamil dan keluarga agar dapat mengetahui dan memahami tentang pemeriksaan kehamilan pada masa pandemi COVID-19. Pada masa di mana virus COVID-19 menjadi pandemi di seluruh dunia, tentu saja membuat khawatir hampir di segala bidang. Hal ini disebabkan oleh virus COVID-19 yang sangat cepat menular dan dapat menyebabkan kematian. Di Indonesia, negara kita sendiri, COVID-19 berdampak pada pelayanan ibu hamil. Banyak ibu hamil yang enggan memeriksakan kehamilannya karena takut tertular virus corona, padahal pemeriksaan kehamilan itu perlu dilakukan. Nah, agar ibu hamil tidak terinfeksi COVID-19 saat menjalani pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19, yakni dengan mencuci tangan, menggunakan masker, tidak menyentuh mulut, hidung, dan mata, terapkan batuk yang tepat, dan menjaga jarak. Adapun materi yang dibahas pada penyuluhan ini, yang pertama, pengertian pemeriksaan kehamilan, yang kedua, tujuan dan manfaat pemeriksaan kehamilan, yang ketiga, jadwal kunjungan pemeriksaan kehamilan, yang keempat, tempat kunjungan pemeriksaan kehamilan, dan yang kelima, pemeriksaan yang dilakukan saat pemeriksaan kehamilan. Pemeriksaan kehamilan adalah pemeriksaan kehamilan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil sehingga mampu menghadapi persalinan, kala nifas, persiapan pemberian ASI, dan kembalinya kesehatan reproduksi secara wajar. Adapun tujuan dari pemeriksaan kehamilan adalah untuk menjaga agar ibu hamil dapat melewati kehamilannya, persalinan, dan nifas dengan baik dan selamat dan menghasilkan bayi yang sehat. Manfaat dari pemeriksaan kehamilan, yang pertama, memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu dan tumbuh kembang. Yang kedua, meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik. Yang ketiga, mengenal secara dini adanya komplikasi yang mungkin terjadi selama hamil. Yang keempat, mempersiapkan persalinan cukup bulan. Yang kelima, mempersiapkan ibu agar masa nifas berjalan normal dan pemberian ASI eksklusif. Yang keenam, mempersiapkan peran ibu dan keluarga dalam menerima kelahiran bayi agar dapat tumbuh kembang secara normal. Dan yang ketujuh, menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan perinatal. Yang pertama, minimal 1 kali pada trimester pertama, yakni usia kehamilan kurang dari 14 minggu. Tujuan pada kunjungan pertama adalah: yang pertama, menentukan diagnosis ada atau tidaknya kehamilan. Yang kedua, menentukan usia kehamilan dan perkiraan persalinan. Yang ketiga, menentukan status kesehatan ibu dan janin. Yang keempat, menentukan kehamilan normal atau abnormal, serta ada atau tidaknya faktor resiko kehamilan. Yang kedua, minimal 1 kali pada trimester kedua, yaitu usia kehamilan 14-28 minggu. Pada kunjungan di trimester kedua ini, ibu hamil akan lebih mendapatkan informasi yang lebih mengenai kehamilan dan kewaspadaan khusus terhadap komplikasi yang mungkin terjadi pada trimester kedua. Yang ketiga, minimal 2 kali pada trimester ketiga, yaitu usia 28-36 minggu dan sesudah minggu ke-36. Biasanya, pada kunjungan pertama pada trimester 3 akan mendeteksi ada atau tidaknya kehamilan ganda, sedangkan pada kunjungan keduanya akan memeriksa dan mendeteksi ada atau tidaknya kelainan letak janin. Nah, apabila tidak ada keluhan, ibu hamil diminta menerapkan isi buku KIA di rumah selama pandemi COVID-19. Nah, apabila ada keluhan atau tanda-tanda bahaya saat kehamilan, segera ke fasilitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya, adapun tempat pemberian pelayanan saat pemeriksaan kehamilan dapat dilakukan. Yang pertama,
di puskesmas atau puskesmas pembantu. Yang kedua, pondok bersalin desa. Yang ketiga, posyandu. Yang keempat, rumah sakit pemerintah atau swasta. Yang kelima, rumah sakit bersalin. Dan yang keenam, tempat praktek swasta, dokter dan bidan. Dalam melaksanakan pelayanan pemeriksaan kehamilan, ada 10 standar pelayanan yang harus dilakukan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang dikenal dengan 10T. Yang pertama, timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Yang kedua, pemeriksaan tekanan darah. Yang ketiga, nilai status gizi dengan mengukur lingkar lengan atas. Yang keempat, pemeriksaan puncak rahim atau tinggi fundus putri. Yang kelima, menentukan presentasi janin dan denyut jantung janin. Keenam, screening status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi tetanus toksoid bila diperlukan. Yang ketujuh, pemberian tablet zat besi minimal 90 tablet selama kehamilan. Yang kedelapan, tes laboratorium. Yang kesembilan, tata laksana kasus. Dan yang kesepuluh, temu bicara termasuk perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi atau P4K serta KB pasca persalinan. Nah, mengingat pentingnya pemeriksaan kehamilan, sebaiknya ibu hamil tetap memeriksakan kehamilannya meski dalam kondisi pandemi COVID-19 bisa dilakukan dengan via telepon. Jika ada keluhan dan tanda bahaya yang dialami, segera memeriksakan kehamilan ke pelayanan kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Nah, itulah yang bisa saya dapat berikan. Semoga bermanfaat.